Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Bagaimana tadi saya update video tentang pertanyaan dari teman-teman semuanya, pinjol legal wajib dibayarkah atau nggak usah dibayar? Gimana? Itu kan banyak pertanyaan dari teman-teman, kira-kira aman nggak ya kalau kita nggak bayar pinjol legal? Ya itu sudah saya jawab. Teman-teman boleh yang belum nonton boleh nengok tuh koleksinya. Itu kan pertanyaan teman-teman setiap kali live, setiap kali saya dimanapun saya ada live gitu loh, ataupun dimanapun saya update video pasti pertanyaannya itu aja ya. Pinjol legal nggak dibayar atau wajib bayar? Ya kan itu pertanyaannya. Dan hari ini yang mau kita bahas itu bukan itu lagi ya, tapi tentang menghapus data yang sebenarnya ya, bukan dari handphone ya. Kita mau bahas ini, dari mana harusnya kita menghapus data pinjol ini supaya tidak mengganggu banget di dalam kehidupan kita. Karena saat ini pasti ini sudah mengganggu banget dari teman-teman semuanya, sehingga teman-teman pun juga sudah banyak saya perhatikan rela kehilangan pekerjaan, rela tidak keluar rumah, tidak mau berkomunikasi dengan teman-teman dia, cuma sebatas gagal bayar pinjol, diteror pinjaman online, bingung menghadapi pinjaman online. Ya, makanya saya bilangin hari ini dengan judulnya yang tepat banget ini, apalagi bagi yang baru-baru telat bayar ya, ini cocok banget buat Anda. Menghapus data pinjol itu yang sebenarnya dimulainya dari mana ya, bukan dari handphone bukan ya. Dan teman-teman semuanya boleh simak ini video ini sampai habis, nanti teman-teman boleh pahami benar atau tidak hal ini, nanti isi di kolom komentar ya. Apa pertanyaan Anda nanti, apa tambahannya lagi, saya selalu belusukan di kolom komentar. Memang saya tidak bisa menjawab satu persatu pertanyaan Anda di kolom komentar, tapi saya bungkus menjadi satu dari pertanyaan Anda itu ya. Yang belum mensupport channel saya boleh disupport dulu, yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp silahkan. Hapus data pinjol, ini pembahasan yang cukup menarik ya. Ini yang ditunggu-tunggu dari teman-teman semuanya, padahal banyak jasa-jasa di luar sana yang menawarkan jasa hapus data, jasa menghentikan sebar data, jasa untuk tidak disebarkan data kita ke kontak, ke teman dan selainnya. Yang jelas semua jasa itu bohong semuanya. Ya mungkin di beberapa video saya sudah sempat, kalau memang ada jasa menghapus data pinjol, kenapa nggak mereka aja yang minjem? Ya, yang namanya manusia tidak ada yang tidak tergiur dengan uang. Kenapa mereka tidak minjem? Kenapa mereka malah menawarkan jasa kepada kita dengan kita membayar? Kenapa mereka tidak ngambil aja itu dana pinjol, habis itu dihapus lagi datanya, ambil lagi, hapus lagi, ambil lagi, berarti satu data aja bisa dipakai untuk minjam selamanya. Kapan perlu, minjamnya di bank tuh. Ya, hapus datanya. Ketika orang bank menagih kan data sudah nggak ada. Ya itu logikanya, berarti hal itu tidak ada. Itu hanya bisnis semata yang manipulasi diri Anda dan memanfaatkan keadaan Anda yang panik dan pusing saat ini. Ada juga orang yang menawarkan jasa menghapus data dengan meminjol, ya, dengan meminjol gitu loh. Padahal iming-imingannya hapus data, tapi malah disuruh orang ini untuk minjam kembali di pinjaman online. Itu juga tidak ada. Ya, pahami ya dari teman-teman semuanya ya, karena banyak saya perhatikan penipu-penipu itu malah mengikuti channel saya. Mengikuti channel saya ini bukan semata dia ingin mengetahui, tidak, dia hanya melihat siapa nih orang-orang yang kira-kira menjadi target dari mereka. Ya, yang menjadi target untuk mereka tipu. Baik itu di Instagram, di Snackdio, di TikTok, itu banyak banget yang ngikutin. Ya. Oke, bagaimana caranya kita menghapus data yang sebenarnya? Ya, memang data ini tersemat di dalam smartphone kita. Ya, semua data kita komplit di smartphone kita. Ya, sebelum saya jelaskan, saya sampaikan dulu kenapa pinjol mau mencairkan dana kepada Anda. Karena kekomplitan data kita yang ada di smartphone. Hampir
Rata-rata dari kita ya 98% menyimpan data-data pribadi mereka di smartphone. Ya, dan data mereka mungkin lebih banyak di handphone mereka daripada di alam nyata. Ya, karena sekarang sudah difasilitasi, ada Google Drive, ada ini segala, pokoknya banyak. Ya, sehingga itulah yang menjadi sumber kekuatan dari pinjol untuk meminjamkan dana kepada Anda secara tanpa perlu bertemunya antara si debitur dan si kreditur yang biasanya kita lihat ya kalau di leasing di bank kan harus bertemu itu. Ya, kalau ini enggak. Dia cuma lihat riwayat itu aja, berpatok kepada fintech data center. Kalau saya rasa fintech data center enggak patokan mereka ya, tapi patokan mereka itu adalah data kita yang aktif, apalagi data-data Anda yang pegawai negeri ya, atau aparatur sipil negara yang disebut ASN sekarang ya, dulu PNS ya. Itu cepat banget gitu. Ya, karena dia tahu data ini pasti orang ini banyak nih. Ya, yang ditakutin nih. Kalau kayak aparat itu meminjam di pinjol, yang dia takutin kan atasan dan senior mereka. Kalau kita umum ini meminjam pinjol, yang kita takutin kan saudara, sepupu, orang tua, bos tempat kita bekerja, kan itu aja. Ya, oke. Anda sudah paham kenapa pinjol itu memberikan pinjaman kepada Anda? Oke. Menghapus data di pinjol. Ya. Sumber ketakutan ini Anda harus tahu dulu. Sumber ketakutan ini dari mana nih? Ya. Anda harus pahami ini. Ya, bukan saya mengulang-ulang video, tidak. Anda harus paham dulu. Sumber ketakutan Anda dari mana? Ya. Dari handphone, Bang. Oke. Handphone soal gampang. Banyak kok orang yang sudah mematikan handphone, tapi tidak juga. Rasa takut itu tetap ada. Rasa takut ini ada di pikiran. Ya, makanya saya bilangin, pikiran adalah musuh yang paling utama ketika kita gagal bayar pinjol. Pikiran adalah resiko yang paling berat ketika kita gagal bayar pinjol. Kenapa tidak? Pikiran kita setiap kali kita mendapatkan satu ancaman, mendapatkan satu WhatsApp dari DC pinjol yang ngomongin begana begini dengan segala macam, ini pikiran sudah mengarah ke mana-mana. Ini contoh ya. Contoh, ini ada. Saya akan munculkan di layar Anda. Ini contoh mana ya? Kayak gini. Bangsat, anjing, anak monyet, ya. Kau punya mata, bayar hutang lu sekarang di APK tabungan rupiah, sekarang juga. Kau lihat jika sampai malam ini tidak kau proses data kau, akan kami sebar luas ke seluruh kontak yang ada di ponsel kau, bangsat. Kau pikir kami akan beri kau lolos cuma-cuma? Ya. Dengan kita mendapatkan ancaman seperti itu, pikiran merespon kemana-mana nih. Bagaimana nanti dia menyebarkan ke kontak saya, diketahui oleh ini, ya. Ini penyebab apa nih? Pikiran kita, ya. Dan diri kita tidak mampu untuk jujur dalam hal ini. Coba sejak awal kita terbuka nih. Oke, ini gak ada masalah. Kalau ancaman sudah seperti ini, oke. Kalau itu mau Anda, saya stop pembayarannya, biarkan. Yang penting jangan sampai ada rasa takut. Jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang aneh-aneh dalam pikiran kita. Ya, dan satu lagi nih contohnya. Ini ada juga ini. Tagihan maksimal jam 9 malam ini dan dikirim bukti pembayarannya jika sudah melunasi tagihan. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, ya, atau POJK 77/2016. Pasal 1131 KUHP Perdata menentukan segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur peminjam. Berdasarkan pasalan tersebut, segala barang-barang baik bergerak maupun yang akan ada di kemudian hari milik debitur menjadi jaminan untuk memenuhi segala perikatan, tidak bisa mengembalikan dana sesuai dengan tanggal yang sudah diberikan. Kepada penunggak, silakan siapkan dananya, lunasi sore ini sampai malam ini di rumah. Berkas foto KTP, foto selfie akan dikonfirmasi nanti ke RT dan RW, agar ketika ada perihal keributan itu berkaitan dengan hutang. Jadi kalau orang melihat seperti ini pasal memang benar, ini pasal perdata, tapi tidak ada hubungannya dengan urusan pinjol. Ya, urusan pinjol tidak akan mengarah ke pasal ini. Ya,
Tapi si DC sengaja mencari lilitnya dari mana nih? Karena menyangkut ada debitur, ada peminjam, ada hutang. Jadi si DC asal comot pasal. Sehingga si pemikiran dari si debitur ini, wah, saya akan diproses. Bagaimana dengan rumah saya? Bagaimana dengan kendaraan saya? Bagaimana dengan tanah saya? Suami saya nggak tahu, istri saya nggak tahu. Ini pikiran nih. Ini pikiran, cuman kita mendapatkan sepenggalan kata tadi. Ya, padahal kalau kita analisa, apa hubungannya hutang 1 juta dengan hal-hal ini? Coba Anda lihat lagi pasal 1131 itu, cari kaitannya. Dia berdekatan dengan pasal berapa? Ya, mengatur untuk hal itu dengan pasal berapa? Ini si DC nggak tahu, dia asal comot aja itu, mencari-cari aja nih yang mana yang paling pas, yang mana yang paling tepat, dan dia berhasil. Ya, jadi itu 2 contoh kira-kira. Kenapa pentingnya kita memaksimalkan pikiran kita supaya kita tidak terhanyut dalam ini. Jadi kalau Anda benar-benar ingin menghapus data pinjol dalam kehidupan Anda, pikiran paling utama. Ya, setelah pikiran baru smartphone, WhatsApp, email, SMS baru ya. Tapi kalau di pikiran kita tidak ada, kita ganti kartu, reset HP, WhatsApp semuanya, tiba-tiba kita mendapatkan nih disebut oleh tetangga kita, woi ada yang nagih begini Anda mau diproses nih ke jalur hukum. Pikiran malah nano lagi. Ya, makanya sebelum menghapus data yang ada di smartphone kita, hapus dulu data ketakutan yang ada dalam pikiran. Ya, yang jelas urusan pinjol ini gagal bayarnya, Anda tidak akan meloncat sampai ke situ. Ya, tidak ada jalur hukum ataupun apa, nggak ada gitu loh. Ya, karena nggak ada pinjol yang mau mengorbankan uang mereka secara cuma-cuma, memproses Anda dengan hutang nominal 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta lah gitu loh. Ya, nggak ada. Ya, lain hal kalau misalnya Anda sedangkan ratusan juta aja tidak ada. Banyak kok orang yang ada kredit motor tapi akhirnya tidak selesai, nggak ada leasing mempermasalahkan. Leasing malah menyewa jasa eksternal. Ya, kenapa leasing tidak memproses saja langsung ke jalur perdata? Kan nggak ada. Ya, itu logikanya. Jadi yang sebenarnya ketika Anda ingin menghapus data pinjol, data ketakutan yang ada dalam pikiran Anda harus dihapus duluan. Kalau enggak, percuma. Ya, sudah setahun gagal bayar, sudah ganti nomor segala macam, masih juga bertanya, "Bang, saya sudah setahun ini mematikan nomor. Kira-kira masih ditagih enggak ya, Bang?" Berarti masih ada pola pikir hal-hal yang seperti itu. Ya, kita ini kalau iya enggak. Kita kalau mau keluar dari semua ini, paksa diri Anda untuk keluar tanpa mengingat lagi. Ya. Masa lalu ini bukan kita lupakan, tidak, tapi kita jadikan untuk pelajaran. Bukan menjadikan untuk penakut-nakutan kita di masa depan, tidak. Kita pelajari, ya, kita jadikan ini untuk sebuah pengalaman yang berharga untuk di depannya. Ya, paham ya, teman-teman semuanya, silahkan dipraktekkan nanti. Kendalikanlah pikiran Anda. Yang jelas urusan pinjol ini sudah diatur dalam P2P lending. Itu wajib nagih 90 hari dan data diserahkan ke OJK, ya udah pasti itu akan masuk ke dalam skor kredit yang bermasalah. Ya, di luar itu nggak ada risikonya. Ya, jadi tolong hapus rasa takut Anda tanpa memikirkan DC ini datang nggak, itu nggak perlu dipikirkan lagi ya. Nanti sisanya buat teman-teman semuanya boleh isi pertanyaan Anda di kolom komentar. Apa nih kira-kira yang mengganjal sampai detik ini? Tapi ingat, simain video ini dulu baru bertanya. Kebanyakan dia langsung bertanya, tidak mau menyimak video. Ya, jadi dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman yang mau konsultasi secara pribadi nanti boleh ngambil nomor saya, klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau bergabung di grup WhatsApp juga boleh. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.